Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Andika Tama dan rekan saya Dina Rahman Sakif. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar 2 pengantar ilmu bahan yang berjudul Eksperimen Air Dicampur dengan Garam. Bagaimana garam dapat larut di dalam air? Apa yang akan terjadi? Garam atau natrium klorida, NaCl, terdiri dari ion positif natrium atau Na+, dan ion negatif klorida atau Cl-. Saat garam ditambahkan ke dalam air, molekul air akan memisahkan ion-ion garam tersebut melalui proses disosiasi. Ion-ion Na+ dan Cl- terlarut dalam air dan tersebar secara acak di dalam larutan. Ketika larutan garam terbentuk, ion-ion Na+ dan Cl- akan bergerak secara bebas dalam larutan. Hal ini memungkinkan larutan garam untuk menghantarkan arus listrik dan menjadi larutan elektrolit. Ion-ion yang bermuatan di dalam larutan ini memungkinkan adanya konduktivitas listrik. Ketika larutan elektrolit terbentuk, ion-ion bermuatan positif dan negatif bergerak secara bebas di dalam larutan. Gerakan ini memungkinkan arus listrik untuk mengalir melalui larutan. Konduktivitas listrik larutan elektrolit dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk konsentrasi ion, muatan ion, dan mobilitas ion dalam larutan garam. Dalam eksperimen ini, kita akan menunjukkan bagaimana garam dapat larut di dalam air dan membentuk larutan elektrolit. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahman Sakif. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 414221243. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Mas Rama ya terkait tugas besar 2 pengantar ilmu bahan. Di sini kami bereksperimen untuk membandingkan daripada larutan ataupun bahan cair terhadap konduktivitas listrik. Jadi di sini kami sudah mempersiapkan peralatan. Yang pertama adalah baterai. Di sini menggunakan 2 baterai karena jika menggunakan 1 baterai di sini untuk tegangannya per 1 baterai adalah 1,5 volt. Jadi sebelumnya kita sudah trial and error untuk percobaannya, untuk indikasi daripada lampu di sini kurang terang. Jadi ketika disuplai dengan 1,5 volt, lampunya cukup redup ya. Jadi kita seri menjadi 2 baterai dengan kapasitas 3 volt. Oke, jadi yang pertama-tama kita menyusun rangkaian. Di sini sudah kita rangkai. Untuk indikatornya kita menggunakan lampu di sini. Oke, kita langsung saja untuk percobaan pengujian daripada indikatornya ya, lampunya. Di sini nyala atau tidak, kita coba 3 2 1. Oke, lampunya nyala. Oke. Untuk bahannya sendiri terhadap pengujian konduktivitas ataupun konduktivitas listrik terhadap larutan, kita sudah mempersiapkan 2 bahan. Yang pertama adalah ada air putih di sini, dan yang kedua ada air garam, larutan air garam ya. Oke, yang pertama-tama kita melakukan percobaan yang pertama, yaitu menggunakan air putih terlebih dahulu, menggunakan penghantar penghubung ya, atau junction penghantar. Di sini nanti kita menguji tanpa menempelkan daripada penghantar penghubung tersebut ya. Kita menggunakan probe-nya menggunakan paku, karena untuk mencari probe yang lebih panjang sedikit kesusahan. Jadi kita mengambil bahan-bahan yang mudah dicari, yaitu paku. Oke, langsung saja kita uji ya. Ini untuk air putih dengan jarak kurang lebihnya segini.
tanpa menempel daripada pengantar penghubungnya ya. Oke. Di sini untuk menggunakan bahan air putih sendiri tidak ada reaksi apa-apa. Oh, muncul ternyata. Oke, kita tunggu sebentar. Dia muncul. Oke. Muncul gelembung tipis ya, muncul gelembung yang tipis-tipis. Oke. Dengan jarak kita coba dekatkan lagi. Oke. Untuk reaksi daripada air ini muncul gelembung dengan indikatornya mati. Indikator daripada lampunya mati. Oke. Cukup ya. Oke. Untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan air garam. Ini air garam ya. Oke. Kita langsung saja uji. Nah, di sini langsung muncul banyak gelembung ya, banyak gelembung. Dengan indikator lampunya nyala redup ya, seperti ini dengan jarak yang lumayan. Nah, coba kita lebih dekatkan lagi. Oke. Muncul ya, muncul indikator lampu. Oke. Di sini untuk gelembungnya muncul secara kontinu yang lumayan banyak ya, lumayan banyak. Oke. Mungkin cukup segitu saja ya. Oke. Nah, setelah daripada percobaan yang kedua di sini untuk reaksi air garamnya yaitu muncul banyak gelembung daripada percobaan yang pertama menggunakan air putih, dan juga untuk indikator lampunya sendiri untuk menggunakan air putih tidak menyala, sedangkan menggunakan air garam indikasinya nyala redup ya, nyala redup. Dan juga dari penglihatan secara bahannya, bahan antara air putih dengan air garamnya, di sini terdapat perbedaan warna. Untuk air putih sendiri warnanya masih sama ya, seperti yang sebelum dilakukan percobaan. Untuk air garam sendiri yang awalnya putih menjadi lebih keruh seperti ini. Nah, oke. Nah, untuk gelembung tadi itu adalah proses reaksi terhadap ionisasi yang ada pada larutan ini. Jadi untuk air sendiri memiliki muncul gelembung ya, itu tandanya memiliki ionisasi antara plus dengan minus, tetapi tingkatan atau kapasitas daripada ionisasinya lebih banyak lebih banyak di garam ya daripada air putih. Dari reaksinya adalah melihat gelembung-gelembung yang muncul pada probe yang sudah disediakan. Nah, dan juga untuk keterangan untuk indikatornya dari lampunya, dengan membandingkan antara gelembung yang kecil atau gelembung tipis dengan membandingkan gelembung yang banyak secara kontinu, itu secara indikasi untuk yang air putih tidak menyala terhadap lampunya, sedangkan untuk air garam tadi menyala redup ya. Oke, mungkin kesimpulan atau perbandingan daripada kedua percobaan antara air putih dengan air garam seperti itu. Dan kesimpulannya untuk pengujian eksperimen ini adalah dimana jika ada suatu ionisasi yang muncul yang ada pada larutan tersebut, semakin banyak ionisasinya antara positif dengan negatif, maka konduktivitas
pada listrik tersebut, maka semakin bagus. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan yang mungkin tidak saya ketahui tanpa sadar ataupun secara sadar. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan dan juga kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, dalam eksperimen ini, kita dapat melihat bahwa garam dapat larut dalam air dan membentuk larutan elektrolit. Garam yang terlarut dalam air membentuk ion-ion yang memungkinkan larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.